Bagi Putri Merdekawati, menjaga alam menjadi tanggung jawab semua orang, tak terkecuali dirinya sebagai pelaku usaha. Ia bukanlah aktivis lingkungan, namun rasa cinta terhadap lingkungan selalu tertanam dalam jiwanya. Bentuk cinta lingkungan ia aplikasikan dalam menjalankan usahanya. Batik warna alam si Putri demi menjaga bumi tetap lestari. Tren global yang kini mulai peduli tentang ekofashion semakin membulatkan tekad Putri konsisten menjalankan usaha tanpa merusak lingkungan. Sejak usahanya dibuka pada 2017 hingga detik ini ia tetap menggunakan bahan-bahan alam dalam pewarnaan batiknya. Usaha batik warna alam si Putri bermula dari dirinya menyukai batik-batik bermotif soft atau lembut. Ia juga darah keturunan orang Yogyakarta. Di mana historis orang Yogyakarta identik dengan batik karena daerah istimewa tersebut merupakan salah satu pusat perkembangan industri batik di Indonesia. Saya mulai tercetus kalau saya itu membuat sesuatu, saya nggak mau tuh kayak asal. Saya harus memikirkan ada dampaknya nggak, ada manfaatnya nggak buat orang. Nah, ya sudah, jadi tuh faktor keempat, faktor kelima, saya sendiri bukan aktivis lingkungan, tapi saya cinta lingkungan. Artinya di rumahku, anakku kecil dulu tuh udah sampah tuh harus nggak boleh buang jalan, harus dikumpulin, harus dipisah sampah kering, sampah basah. Nah jadi nggak nyampah, intinya nggak ngotori lingkungan, karena itu tuh bumi itu buat anak cucu gitu, bukan dikasih, ini pinjaman kayak gitu. Ya udah dulu dari hal-hal itu udah semakin kayak menguatin ada pasar, walaupun masih berbusa-busa jelasin ya awal-awal, tapi it's okay ke depan ini. Nah sekarang tren global, terus mulai ada aware, orang-orang mikir tentang eco fashion. Nah itu ya semakin menguatkan tekad gitu, walaupun ya itu tadi harus mengedukasi pasar dulu gitu. Teknik membatik yang ia terapkan murni handmade atau buatan tangan meliputi teknik canting, cap, kombinasi cap dan canting, serta ekoprint. Sejumlah barang yang orang lain anggap sampah, justru di tangan terampil Putri diolah menjadi pewarna alami berkualitas tinggi. Misalnya, limbah organik tanaman peneduh di pinggir jalan yang biasanya dibuang, ia gunakan untuk pewarna alam. Putri juga menanam sendiri sejumlah pohon di sekitar rumah produksinya. Beberapa tanaman ia gunakan untuk pewarna alami maupun ekoprint meliputi mahoni, jati, ketapang, biden, red panama, kenikir, cepokak, mangga, kelengkeng, dan sebagainya. Oke. Kalau jenis saya dari bahan pewarnanya full murni pewarna alami, sama sekali dari awal sampai ke depan kami nggak ingin mencampur supaya limbah itu tetap terjaga, nggak ada yang sintetis, kimia sintetis nggak ada. Lalu tekniknya kami murni handmade, jadi canting tulis, canting cap, canting cap dan tulis, caplis gitu. Lalu ekoprint kan nggak bisa disebut batik ya. Itu jadi apa yang kita buat, yang kita produksi kayak gitu. Jadi no printing, kami nggak ada yang printing, semuanya handmade. Yang pewarnanya yang digunakan berarti biasanya apa aja? Oke, pewarnanya dominan yang kami andalkan dan terima kasih untuk tanaman ini adalah ketapang. Jadi tanaman peneduh di pinggir jalan, orang buang kita pakai gitu ya. Jadi kan kalau ada orang-orang yang buang sampah tanaman peneduhnya itu, mereka udah WA, Mbak gelem rak gitu. Jadi mereka udah tahu kita butuh, kita tinggal ngasih karung kayak gitu. Udah kita ngambil ketapang itu. Terus baru ada tambahan tinggi dan mahoni. Tinggi mahoni itu kita dapatnya dari mana? Itu ada dari supplier, terus pernah ngolah juga dari yang limbah organik kayak biji apokat, lalu sabut kelapa, orang jual kelapa muda. Biji apokat itu juga dari orang penjual es jus pinggir-pinggir jalan tuh kan marak tuh. Nah itu kita minta mereka kumpulin, nanti WA, Mbak udah penuh, ambil kayak gitu.